Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 518. Scene diawali di kamar Zhang Yi yang sudah diada Upi, Xiao Honglian dan Xing Tian yang datang ke sana karena dipanggilan Zhang Yi. Alasan Zhang Yi memanggil mereka adalah untuk memberitahukan mereka kalau Zhang Yi akan kembali ke kota Tianhai malam ini juga. Dan mengajak Upi, Xiao Honglian dan Xing Tian kembali bersamanya jika mereka sudah tidak punya urusan di kota Blizzard. Aku akan kembali ke kota Tianhai malam ini. Jika kalian tidak punya urusan penting lain untuk dilakukan, kembalilah bersamaku. Kata Zhang Yi memberitahu Upi, Xiao Honglian dan Xing Tian tentang kepulangannya sambil melihat kedua tangannya. Xiao Honglian yang merasa sedikit kesal karena sikap Zhang Yi sebelumnya lantas bertanya pada Zhang Yi kenapa harus malam ini, dan kenapa tidak besok saja. Kenapa kau terburu-buru? Hari sudah gelap. Apa kau tidak bisa menunggu sampai besok untuk kembali? Kata Xiao Honglian bertanya pada Zhang Yi sambil memalingkan mukanya. Upi yang cukup kaget dengan Zhang Yi yang tergesa-gesa ingin kembali pulang kemudian bertanya pada Zhang Yi, apakah kepulangannya yang tergesa-gesa itu karena San Jianming dan orang-orang kota Daze? Bos, apakah itu karena orang-orang aneh dari kota Daze itu? Kata Upi bertanya pada Zhang Yi. Mendengar Upi yang memanggil Zhang Yi dengan panggilan bos, KR yang penasaran dengan perubahan panggilan itu kemudian bertanya kenapa Zhang Yi, kenapa Upi memanggil Zhang Yi begitu? Kenapa dia memanggilmu bos? Tanya KR0 ada Zhang Yi sambil menghampirinya. Mendengar pertanyaan KR itu Zhang Yi kemudian menjelaskan alasan Upi memanggilnya bos karena pangkalan Chaoyu sudah menyerah padanya dan sekarang dia adalah pemimpin pangkalan Chaoyu. Karena itu Upi sebagai bawahannya memanggilnya bos. Oh, pangkalan Chaoyu sekarang berada di bawah kendaliku, dan Chen Jingguan adalah bawahanku. Xiao Honglian kaget mendengar perkataan Zhang Yi itu karena Upi sama sekali tidak memberitahu pada dia dan Xing Tian tentang hal itu. Mengapa Upi melakukan ini tanpa memberitahu kami sepatah kata pun? Pikir Xiao Honglian setelah mendengar penjelasan Zhang Yi. Sama dengan Xiao Honglian, Xing Tian juga kaget tapi dia merasa tidak ingin kalah dari orang lain untuk memenangkan hati Zhang Yi, agar Zhang Yi mau melindungi dirinya. Aku tidak ingin kalah dengan orang lain. Apa yang harus kulakukan jika ingin Zhang Yi melindungiku? Jika aku tidak bergabung, aku tidak akan mendapatkan perlindungan. Pikir Xing Tian setelah mendengar penjelasan Zhang Yi tentang Upi yang menjadi bawahannya. Setelah itu Zhang Yi kemudian mengingatkan kembali kalau dia sudah memberitahu Upi Xiao Honglian dan Xing Tian kalau mereka harus menahan diri dari hal apapun dan tidak membuat konflik saat di kota Blizzard sampai pertemuan selesai dan mereka bisa bertindak setelah pertemuan selesai. Aku tahu kalian sangat marah atas apa yang dilakukan orang-orang kota Daze. Aku sudah mengatakan sebelumnya semua hal harus ditunda sampai rapat di kota Blizzard berakhir. Sekarang karena setelah rapat selesai, kita bisa melepaskan tangan kita dan fokus untuk menangani orang-orang itu. Kata Zhang Yi mengingatkan kembali pada Upi Xiao Honglian dan Xing Tian tentang peringatan ya sebelumnya. Dan dia juga mengatakan sekarang waktunya bertindak karena pertemuan kota Blizzard sudah selesai. Menurut Zhang Yi orang-orang kota Daze sudah menargetkan dirinya dan kota Tianhai sebagai mangsa yang bisa dijajah kapan saja. Zhang Yi juga yakin San Jianming dan orang-orang kota Daze akan mencari alasan untuk menyerang kota Tianhai dan menjarah sumber dayanya. Situasi saat ini adalah kota Daze sudah menetapkan kota Tianhai sebagai daging tanpa pemilik, dan mereka berpikir bisa-bisa memotongnya. Kemungkinan besar mereka akan memanfaatkan sumber daya distrik untuk mengambil tindakan terhadap kita saat mereka berada di kota Linhai. Jadi kita perlu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kembali dan bersiap. Kata Zhang Yi menjelaskan kalau secepatnya orang-orang kota Daze
akan menyerang ke kota Tianhai. Upi yang mendengar itu kemudian memuji cara berpikir Zhang Yi yang menahan diri saat dipermalukan sampai membuat musuh salah paham dan menganggap mereka sebagai orang lemah lalu bersiap menyerang. Dengan kekuatan yang disembunyikan dan membuat orang-orang menyadari kekuatan kota Tianhai. Bos, kamu sangat pintar. Rencanakannya dulu sebelum mengambil keputusan, membuat mereka salah mengira kalau kota Tianhai lemah, dan kemudian meremehkan musuh secara sembarangan. Jika saatnya tiba, kita akan membuka jaring besar, menunggu mereka jatuh ke dalam perangkap, dan memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Setelah itu, semua orang akan mengetahui kekuatan kota Tianhai, dan mereka tidak lagi berani macam-macam lagi dengan kita. Kata Upi memuji pemikiran Zhang Yi. Apakah kau punya rencana? Bagaimana kau ingin kami bekerja sama? Kata Xiao Honglian bertanya pada Zhang Yi apa yang dia rencanakan dan apa yang Zhang Yi butuhkan dari dirinya untuk membantu rencana itu. Zhang Yi yang sebenarnya tidak merencanakan apapun selain secara naluriah bersikap low profile, agar tetap bisa bertahan hidup di kiamat dunia ini. Namun sifat itu sering membuatnya dia anggap lemah dan membuat orang lain berakhir kalah di tangannya. Menurut Zhang Yi, mereka harus kembali dan bersiap bertempur di wilayah mereka di kota Tianhai karena lebih menguntungkan jika berperang di sana. Dia juga mengatakan pada Upi, Xiao Honglian dan Xing Tian untuk berhati-hati serta harus kembali dengan selamat ke wilayah masing-masing di kota Tianhai. Tetap tidak berubah untuk menghadapi semua perubahan. Aku masih belum tahu tindakan apa yang akan diambil lawan. Tapi pertempuran lokal kita, waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat, semuanya terserah pada kita. Yang harus kalian lakukan sekarang adalah berhati-hati saat kembali, mengatur senjata, waspada, dan jangan lengah sedikit pun. Kata Zhang Yi menjelaskan apa yang harus dilakukan Upi, Xiao Honglian dan Xing Tian sekang. Zhang Yi kemudian melanjutkan penjelasannya kalau rencana selanjutnya adalah menunggu pergerakan orang-orang kota Daze. Dia juga meminta Upi, Xiao Honglian dan Xing Tian untuk segera membereskan barang-barang mereka lalu ikut Zhang Yi pulang ke kota Tianhai. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, itu tergantung pergerakan mereka. Oke, kemasi barang-barang kalian sekarang, dan kita akan naik kereta khusus kembali ke kota Tianhai sebentar lagi. Kata Zhang Yi meminta Upi dan yang lainnya bersiap. Setelah mendengar penjelasan itu tiga orang itu pun setuju dengan rencana Zhang Yi. Baik, kata Upi, Xiao Honglian dan Xing Tian menjawab perkataan Zhang Yi sambil berdiri bersiap pergi ke kamar mereka masing-masing untuk berkemas. Singkat cerita Zhang Yi dan kelompoknya pun meninggalkan apartemen sementara mereka menuju stasiun kereta bawah tanah. Di sisi lain, Su Jianming yang melihat Zhang Yi dan kelompoknya pergi meninggalkan apartemen untuk pulang pun semakin menjadi-jadi. Dia berpikir Zhang Yi dan kelompoknya lari seperti pengecut karena takut pada dia dan orang-orang kota Daze. Mereka pergi sekarang? Mereka khawatir kami akan mengambil tindakan terhadap mereka. Sungguh pengecut. Kata San Jianming yang mengawasi kepergian Zhang Yi dan kelompoknya sambil bebegang sebelah pinggangnya. Sepertinya sudah waktunya untuk kami mengambil tindakan. Kota Tianhai kaya akan sumber daya dan ditempati oleh beberapa kekuatan lemah. Sungguh sia-sia. Mengapa kita tidak melakukan perbuatan baik dan membantu orang-orang di kota Tianhai membagikan perbekalan tersebut? Kata San Jianming yang sudah tidak sabar ingin menyerang kota Tianhai dan mengambil perbekalan dan sumber daya yang melimpah di kota Tianhai. Setelah itu dia langsung menelpon Chen Lianyu dan Gu Hongdie untuk mengajak mereka bertemu untuk minum teh bersama, walaupun tujuan bertemu sebenarnya untuk mikirkan rencana menyerang kota Tianhai. Kalian berdua, datanglah ke tempatku untuk minum teh. Ada pekerjaan di kota Tianhai. Kata San Jianming memanggil Chen Lianyu dan Gu Hongdie untuk menemuinya. Chen Lianyu dan Gu Hongdie pun setuju dan mengatakan mereka akan segera ke sana. Tentu, kata Chen Lianyu. Ontewai, kata Gu Hongdie yang berniat langsung pergi ke tempat San Jianming. Setelah mendengar jawaban dari dua orang itu, San Jianming kemudian menutup teleponnya dan dengan percaya diri mengatakan kalau dia akan membiarkan Zhang Yi menikmati saat-saat terlahirnya sekang.
Zhang Yi, nikmatilah saat-saat terakhirmu yang penuh kedamaian. Kata San Jianming seakan-akan dia segan pasti akan membunuh Zhang Yi. Kemudian chapter 518 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, jangan menunda-nunda sesuatu hal jika itu bisa dilakukan secepatnya. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.